Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan apa yang saya peroleh dari Sarasehan pada tanggal 9 September ya, tahun 2023, tepatnya di hari Sabtu, yang diadakan di Hotel Emersia, Bandar Lampung. Jadi saya akan menjelaskan tentang peran kepala sekolah dalam implementasi kurikulum Merdeka. Jadi sebelum saya menjelaskan peran dari kepala sekolah dalam implementasi kurikulum Merdeka, saya akan memberikan tips-tips atau strategi apa yang bisa kita laksanakan dalam menerapkan kurikulum yang baru kita terapkan sejak 2021 ini. Di mana strategi implementasi kurikulum Merdeka yang pertama, pasti Bapak Ibu semua merasa bingung. Apa yang harus saya lakukan sebagai pemimpin di sekolah? Kemudian masih bingung bagaimana peran guru dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Apa saja keunggulan-keunggulan menerapkan kurikulum Merdeka? Tentunya apa tantangan dalam implementasi kurikulum Merdeka juga kita harus pahami. Tantangan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 hal penting bagi kepala sekolah ataupun guru-guru sebelum memulai dari implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri. Yang pertama, apa-apa yang harus saya lakukan sebagai kepala sekolah. Untuk menerapkan kurikulum ini, yang pertama, peran kepala sekolah dalam implementasi kurikulum Merdeka yaitu sosialisasi dengan forum kepentingan sekolah. Jadi Bapak Ibu semua di sini harus melakukan terlebih dahulu sosialisasi dengan forum-forum kepentingan sekolah. Siapa saja forum kepentingan sekolah ini? Di sini yaitu guru, orang tua, kemudian juga masyarakat. Kalau misalnya kita baru pertama kali menerapkan kurikulum Merdeka, ya itu harus disosialisasikan semua tentang apa sih kurikulum Merdeka. Apa perbedaannya dengan kurikulum 2013? Kemudian yang kedua, peran kepala sekolah juga harus menyusun ARKAS dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia sekolah. Karena memang kita baru memulai kurikulum Merdeka ini, secara otomatis kita harus banyak melakukan pelatihan-pelatihan ataupun menugaskan guru-guru kita untuk mengikuti berbagai macam peningkatan kompetensi, khususnya di bidang kurikulum Merdeka ini. Apa tujuannya? Yaitu untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sekolah, di mana setelah kompetensi sumber daya manusianya sudah tinggi maupun sudah kuat, nanti saat pelaksanaan pembelajaran di kelas atau implementasi kurikulum Merdeka di kelas itu sudah bisa berjalan dengan baik. Makanya kepala sekolah harus benar-benar bisa menyusun ARKAS atau mengelola dana bosnya dengan memberikan apa khusus untuk anggaran atau mengelola anggaran tersebut. Untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Sekolah ini kemudian yang ketiga yaitu merancang visi misi sekolah dengan menyesuaikan kurikulum Merdeka. Jadi pengalaman saya itu saat 1 tahun pertama melaksanakan kurikulum, yaitu harus merancang visi misi. Merancang visi misi yang benar berkaitan dengan kurikulum kurikulum. Jadi saya rombak di mana kurikulum tersebut yang sebelumnya tidak ada kaitannya dengan kurikulum Merdeka. Maka setelah kita menerapkan implementasi kurikulum Merdeka, ya kita masukkan visi misi untuk mensukseskan kegiatan kurikulum Merdeka. Kemudian apalagi peran kepala sekolah yang keempat adalah menetapkan anggota komite pembelajaran sekolah, khususnya kelas 1 dan kelas 4 di tahun pertama. Pelaksanaan sekolah penggerak itu ada yang namanya kita melaksanakan kegiatan di kelas 1 dan 4. Secara otomatis guru kelas ataupun guru mata pelajaran baik itu PJOK, PAI itu harus kita masukkan di dalam komite pembelajaran yang memang benar-benar menguasai IT tentunya.
ya. Kemudian kita arahkan ketika mengikuti berbagai sosialisasi, baik itu webinar ataupun kegiatan-kegiatan lain, eh, kegiatan-kegiatan lain di mana nanti anggota komite yang akan mensukseskan pelaksanaan program di tahun pertama yaitu mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kemudian yang kelima yaitu bekerja sama dengan stakeholder dalam pengembangan sekolah. Kita harus banyak-banyak melaksanakan kerjasama, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yaitu seperti orang tua, kemudian juga pihak-pihak perusahaan-perusahaan yang bisa mendukung sekolah kita, supaya sekolah kita ini lebih maju. Kalau kami sendiri saat pertama kali melaksanakan kurikulum merdeka ini, memang sebelum itu kita sudah banyak kerjasama dengan organisasi sosial, kemudian perusahaan-perusahaan yang bisa membantu kita dalam meningkatkan kreativitas siswa. Misalnya kunjungan keluar sekolah, seperti kunjungan edukatif, kemudian kunjungan ke beberapa perusahaan yang bisa mengajarkan anak tentang wirausaha. Kemudian juga ada kita mengundang guru tamu atau eh, apa ya, gusti, pokoknya seperti itulah ya. Jadi itu harus bisa kita ajak kerjasama supaya pelaksanaan pembelajaran itu berkembang. Artinya guru itu tidak hanya menyampaikan sekolah, tapi anak-anak juga bisa belajar di luar sekolah. Ataupun kita bisa mengundang pihak-pihak yang kompeten untuk memberikan pendidikan atau memberikan ilmu kepada anak-anak didik. Ya. Kemudian peran terakhir kepala sekolah juga memanfaatkan potensi sumber daya di lingkungan sekolah tentunya. Kita tentu saja sudah mengetahui bahwa peta daerah kita itu masing-masing berbeda. Kalau daerah kami memang ya sedikit banyak agak ke perkotaan, artinya sumber daya di lingkungan sekolah tidak ada karena memang kalaupun ada ya tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Karena lingkungan perkotaan, kalau di pedesaan itu potensi sumber daya lingkungannya itu banyak. Sekolahnya jelas sangat-sangat bagus sekali. Makanya anak-anak bisa diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan seperti bercocok tanam kalau di pedesaan. Dan kemudian kunjungan-kunjungan ke tempat pengelolaan pabrik-pabrik tahu, tempe, dan lain-lain tentunya ya. Kalau di lingkungan perkotaan ya, bisa kunjungan-kunjungan ke museum ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang menyesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan guru, menjadi garda terdepan dalam implementasi kurikulum merdeka. Jadi sangat penting sekali, artinya tolak ukur kesuksesan dari kurikulum merdeka ini adalah guru. Selain kepala sekolah tadi kan, guru juga memiliki peran penting, di mana guru sebagai garda terdepan yang harus bisa mensketsa dan merancang kemerdekaan belajar. Sebelum mereka mengajarkan kepada siswa-siswinya, memiliki beberapa peran penting, antara lain yang pertama, apa peran untuk menghapus fenomena lost learning pasca pandemi? Ya kan? Apa itu lost learning? Karena selama pandemi anak-anak kita daya belajarnya itu berkurang. Kenapa? Karena memang selama hampir 2 tahun kita terbiasa dengan belajar, proses pembelajaran di rumah. Artinya ketika saat ini sudah mulai pulih kembali, daya berpikir anak ataupun daya kerja anak tidak seperti sebelum pandemi. Artinya ada penurunan proses pembelajaran atau proses pengetahuan anak tentang pembelajaran. Baik itu semangatnya ataupun pengetahuan tentang pembelajaran ataupun faktor-faktor lainnya. Karena kita sudah tahu bahwa pandemi sudah sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Artinya daya pikir anak begitu rendah. Ketika pelaksanaan pembelajaran di rumah, sangat semangat anak itu rendah sekali. Juga kemudian yaitu menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini belum merdeka. Itu kita bisa bebas melaksanakan pembelajaran tidak hanya di dalam kelas saja, tetapi bisa di luar kelas. Kemudian ada yang namanya nanti kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, artinya nanti anak-anak kita ajak untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga yaitu memfasilitasi kolaborasi pengembangan perangkat pembelajaran berbasis kurikulum merdeka, di mana kita sudah mengetahui bahwa perangkat ajar saat ini sudah bisa kita akses melalui perangkat yang kita sebut dengan platform merdeka.
Merdeka Mengajar. Artinya memang melalui platform Merdeka Mengajar ini, guru-guru bisa melakukan kolaborasi pengembangan perangkat ajar. Karena kita bisa mencontoh atau meniru atau memberikan sharing antara perangkat ajar yang satu dengan perangkat ajar yang lain, yaitu berupa bentuk modul pembelajaran. Kemudian membentuk atau menanamkan karakter pada siswa. Yang kelima yaitu menggalakkan pendidikan anti bully. Nah, itu. Di sekolah kita harus sering-sering untuk mengadakan seminar tentang anti bullying. Ya, sekali-kali kita harus mengundang narasumber yang berhubungan dengan anti bullying ini. Sehingga anak-anak kita semua kebiasaan-kebiasaan bully ya itu dapat diminimalisir. Kemudian yang keenam yaitu menghapus anggapan awam tentang rankingnya. Nah, ini selama ini orang tua banyak sekali yang merasa bahwa kalau anaknya tidak ranking itu maka proses belajar mengajar tidak dapat di kelas tidak baik lah gitu ya di sekolah tersebut. Tetapi di kurikulum merdeka ini itu ya ranking itu tidak ada lagi dalam kurikulum merdeka. Ya, yang ketiga yaitu keunggulan menerapkan kurikulum merdeka. Apa saja keunggulan dalam menerapkan kurikulum merdeka? Yang pertama, lebih sederhana. Kurikulum merdeka fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi murid. Proses pembelajaran itu diharapkan menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Artinya memang lebih sederhana. Kurikulum ini kita lebih mengarahkan kompetensi murid, di mana setelah kompetensi murid itu tersebut kita kembangkan, maka kita mengharapkan hasil akhirnya bisa lebih bermakna. Kemudian juga tidak perlu terburu-buru, harus menghabiskan berapa bab buku, tapi lebih kepada proses-proses pembelajaran yang menyenangkan. Itulah yang menyenangkan, lebih sederhana. Kemudian juga yang kedua keunggulan adalah aplikasi platform Merdeka Mengajar itu ya menjadi bukti bahwa kepala sekolah dan guru bisa mendapatkan ilmu baru tentang implementasi kurikulum sekaligus bisa berkarya. Ya, kita tentu saja sudah mengetahui bahwa masing-masing kita sudah memiliki yang namanya aplikasi Merdeka Mengajar. Artinya di sana kita bisa menjadi dan memberikan bukti hasil karya. Ya, kepala sekolah ataupun guru untuk mendapatkan ilmu baru, baik itu dari guru di daerah ya ataupun guru-guru ya banyak di Indonesia tentunya ya gitu kan. Kita banyak guru referensi dari guru seluruh Indonesia yang interaktif pembelajarannya melalui kegiatan proyek, memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi dirinya gitu ya. Kemudian kompetensi profil pelajar Pancasila ini yang ini menjadi keunggulan kami untuk menerapkan pembelajaran di kelas, yaitu pelaksanaan kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Dan ini terbukti sangat relevan dan interaktif. Jadi anak-anak tidak hanya mendengarkan guru menjelaskan saja, berbagai materi saja, tetapi anak langsung yang terjun melaksanakan kegiatan proyek profil. Proyek ini ya dengan diarahkan oleh guru-gurunya yang memang dilatih untuk melaksanakan kegiatan tersebut, yaitu dengan memanfaatkan isu-isu lingkungan, kemudian isu kesehatan, ataupun isu-isu hal yang menarik yang sesuai dengan materi pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu tentang tantangan dalam implementasi kurikulum merdeka apa saja. Tentunya ada tantangannya. Kalau saya sendiri hanya 3 yang bisa saya jelaskan dalam apa yang saya dapat tadi. Keterbatasan jaringan internet. Tapi karena memang daerah kami merupakan daerah di lingkungan perkotaan, artinya jaringan internet tidak terlalu bermasalah. Akan tetapi kalau di daerah pelosok, desa itu sangat terbatas sekali jaringan internetnya. Karena memang kita dalam menerapkan kurikulum merdeka ini, ada beberapa kali ataupun beberapa kegiatan yang mengharuskan kita memiliki jaringan internet. Kemudian yang kedua, yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran, yaitu berupa modul, kemudian juga kurikulum operasional, satuan pendidikan, tetapi semua itu bisa kita pelajari secara tahap demi tahap. Artinya tidak harus terburu-buru. Apalagi saat ini sudah ada platform
Merdeka Mengajar. Artinya kita sudah bisa belajar dari platform tersebut. Untuk menyiapkan perangkat pembelajaran, kemudian yang ketiga keterbatasan sumber daya manusia dalam menguasai IT. Ini sangat eh, penting sekali kita ini. Ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa dengan seiring berjalannya waktu, IT sangat dibutuhkan untuk kemajuan perkembangan proses pembelajaran. Makanya ketika ada guru kita yang belum bisa membuka laptop ataupun guru kita yang masih belum menguasai ataupun belum memahami betul tentang IT, maka sangat-sangat menjadi tantangan tersendiri bagi kita kepala sekolah seperti saya contohnya, supaya guru ini lebih termotivasi dalam belajar tentang IT ini. Tapi dari semua tantangan ini, sejauh ini kami eh, bisa kami sebagai pelaksana program sekolah penggerak mungkin ya, ataupun ada mungkin maksud saya ada sekolah yang memiliki program sekolah penggerak sudah bisa melalui berbagai tantangan itu. Saya yakin itu. Artinya kita semua yang kalau ada semangat ataupun semangat kerjasama yang baik antara guru, kepala sekolah, masyarakat, komite dan lainnya, dalam hal ini orang tua dan lain-lain, tantangan-tantangan ini bisa kita selesaikan bersama. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan atas hasil pertemuan atau sarasehan di hari ini. Jika ada salah kata dan lain-lain, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.